untuk satu peningkatan pendidikan di Indonesia, terutama yang belum lulus dan juga yang sudah lulus. Dan ini kalau saya bilang sama seperti PPL, karena mungkin programnya seperti PPL, yang bedanya di sini adalah istilahnya internship magang. Magang yang insya Allah, ini saya sampai mengatakan seperti ini, karena programnya, kalau dia the best dalam programnya itu, bisa bekerja di tempat kami. Yang jelas dia sudah mengetahui program kami, yang insya Allah akan ditempatkan bukan cuma di Semarang, jadi akan ada MOU-nya, nanti di ending story-nya ini akan ada penjelasan detail bahwa teman-teman kami ini yang saat ini berada di kampus yang mungkin dalam tahap akhir, semester 5, semester 7, atau mungkin sudah dalam proses yang lagi menuju S2 atau apa, kami berikan kesempatan untuk bisa mengikuti program di sekolah-sekolah kami, dan ini programnya se-Indonesia, karena kami punya sisterhood, brotherhood yang ada seluruh Indonesia, jadi tidak harus misalnya saya berada di Kalimantan, saya kuliahnya di UGRI, saya di Kalimantan. Atau saya kuliahnya, rumahnya di Jakarta, kuliahnya di UGRIS. Di Jakarta kami ada sekolahnya, bisa di sana. Tidak harus di Semarang. Dia aslinya dan saat ini berada domisilinya di Jogja, tidak harus di kami. Jadi programnya ini se-Indonesia, bisa di mana saja. MOU-nya kalau memang siap bersedia di bekerja di tempat kami, siap ditempatkan di mana sekolah kami berada. Nah, ini adalah hal yang saya sampaikan. Jadi ini gabungan akademi fantasi dengan PPL. Tapi istilahnya mungkin kalau di dalam dunia pekerjaan adalah magang. Magang yang insya Allah kalau misalnya the best of the best, kami rekomendasikan bekerja. Karena 1 tahun kami saat ini bekerja, biasanya di akhir semester 2, kami sudah mulai mengevaluasi siapa guru yang kami akan butuhkan dan sejauh mana dia bisa direkomendasikan dari AFT ini programnya. Selain kami membuka program di bidang yang sebenarnya open recruitment dan lain sebagainya. Jadi ini paradigma baru yang dikembangkan oleh AFT tahun ini. Jadi bukan hanya belajar, tapi juga bisa endingnya bekerja di tempat kami. Nah, bagaimana yang tidak lolos? Tentu saja ini akan jadi sebuah resume yang luar biasa dalam CV-nya. Seperti itu, dan ini saya pikir bahkan kami pun kalau suatu ketika membuka open recruitment guru di luar AFT, pasti kami akan lihat resumenya dulu. Udah kerja di mana saja. Dan salah satu kalau misalnya sudah PPL di semesta, PPL di mana, itu kami langsung lihat. Karena itu akan menentukan ini guru bisa dalam arti ready to use di sekolah kami, karena sekolah kami memang agak sedikit berbeda dengan sistem sekolah lain yang itu memang jadi ciri khas kami yang mungkin akan membuat susah bagi kami memilih teman-teman yang saat ini ingin cari pekerjaan di tempat kami. Mungkin ini salah satu sambutan dari saya yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Mungkin menjadi informasi baru yang di tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun kemarin. Mulai dari PGTK juga ya Miss Nudia ya. Karena sekolah kami ada banyak sekali TK dan juga sampai tingkat level SMA. PGTK, SD, SMP, SMA. Bahkan PGTK-nya PAUD juga ya Miss ya. Nah, sampai PAUD juga. Jadi programnya ini tidak cuma belajar tapi plus sambil insya Allah nanti dapat pekerjaan. Mungkin di tempat kami ya, ini saya tidak tahu, ini saya juga tidak menjanjikan, namanya magang, ya biasanya tidak mendapatkan fee gitu. Tapi sepertinya ada sekolah yang akan ngasih fee, tapi saya nggak tahu sekolah mana itu. Sepertinya bukan di Semarang. Yang di Semarang sebenarnya tidak memberikan fee, tapi ada yang di tempat lain memberikan fee. Karena ini istilahnya magang, bukan PPL. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Semoga bisa memberikan informasi yang sangat menarik bagi rekan-rekan kami yang berada di kampus di saat ini sudah mulai agak kesulitan untuk mencari tempat untuk bisa magang dan langsung bisa bekerja. Dan ini intinya bukan pada keduanya, tapi yang jelas belajarnya. Karena belajar di sistem kami itu, mohon maaf, pintunya memang agak susah. Dan programnya itu memang dari satu PPL, yang kedua ini kami dari AFT. Jadi untuk masuk ke sekolah-sekolah kami tidak segitu gampangnya, tapi kami berikan lewat sini karena biar jelas dari awalnya. Demikian dari saya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya persilahkan rekan kami untuk menjelaskan detail informasi supaya Bapak Ibu semuanya bisa mengetahui seperti apa detail kegiatannya yang tadi disampaikan sampai 5 bulan. Bahkan prosesnya pendaftarannya dari sekarang, nanti pelaksananya pun jadi seperti apa, ada evaluasi, bahkan sampai ada wawancara. Targetnya akan seperti apa, persyaratan seperti apa, kami persilahkan rekan kami untuk menyampaikan. Silakan Bapak Anto. Itu dia, maaf. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Rektor UKRIS, Dr. Sri Suciati M. Hum, yang mungkin berhalangan hadir. Baik, dan kepada yang terhormat Dr. Munirah Munawar, selaku SPI MPD, selaku Wakil Rektor 1, dan juga Bapak Ibu dosen koordinator yang tadi sudah disampaikan Ibu Ira, koordinator untuk kurikulum Merdeka, kampus Merdeka, seperti itu, dan juga banyak sekali program yang tadi disampaikan Bu Ira, bahkan untuk peringkat UBRIS-nya semakin meningkat. Saya selaku alumni di sini ada saya dan Miss Metri juga ikut berbangga hati. Kami sebagai mahasiswa dulu, Bapak Ibu dosen, kami sudah berada di sekolah, salah satunya adalah sekolah semesta ini, dan alhamdulillahnya kami diberi kesempatan kembali lagi ke sini untuk menjelaskan program yang ada di sekolah kami dan di sekolah-sekolah mitra sister brother yang lain yang tadi disebutkan oleh Bu Susan. Nah, di sini langsung saja, di sini kami ada Academic of Future Teacher yang pada tahun ini dimulai programnya di bulan ini, tahun 2022 dan 2023. Nah, dalam slide yang nanti akan saya sampaikan ada beberapa keterangan. Yang pertama adalah apakah what is AFT ya? Apa itu program AFT, bagaimana kontennya, handbooknya nanti jika teman-teman yang ada di rumah yang sudah mendaftar atau ingin lebih jelas tahu mengenai program AFT, nah di sini nanti akan kami bagikan handbooknya yang bisa di-download langsung di websitenya. Nanti juga akan dijelaskan bagaimana mendaftar dan sebagainya. Kemudian ada tanggal-tanggal penting, kemudian ada timeline programnya apa saja, dan bagaimana seleksinya nanti yang teman-teman di rumah yang mengikuti secara daring ini, apa yang harus dipersiapkan supaya nanti lolos tesnya, dan yang terakhir boleh langsung tanya jawab. Untuk Bapak Ibu dosen yang hadir di sini juga dipersilahkan tanya jawab, nanti saya juga akan dibantu oleh Pak Anto selaku site koordinator untuk semesta Jangli. Baik, saya izin buka maskernya terlebih dahulu. Nah, untuk program AFT ini tadi sudah disinggung juga adalah merupakan suatu program di mana calon guru atau mahasiswa semester akhir ini dapat mendapatkan pengalaman lebih di sekolah-sekolah kami. Sekolah kami tidak hanya semesta, tapi ada di beberapa kota, dan bahkan jika berkesempatan seperti kemarin itu kami tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, juga ada rumah belajar untuk mahasiswa-mahasiswa. Nah, rumah belajar ini kebetulan masih ada di UNES dan di Tembalang dekat dengan Undip. Nanti jika mahasiswa UKRIS juga banyak yang tertarik tidak hanya program AFT ini, ada rumah belajar, kami bisa hubungan dengan koordinatornya untuk membuka rumah belajar di sekitar kampus ini. Nah, kemarin dari teman-teman rumah belajar juga baru saja pergi ke Thailand. Di sana ada satu sekolah kami, hampir sama. Sekolah kami bergerak dalam bidang pendidikan sosial dan sebagainya, yang hampir sama visi misinya itu kunjungan di sana sehingga mendapatkan pengalaman bagaimana sekolah di sana itu berjalan seperti itu. Sekilas saya lihat, karena saya belum pernah ke Thailand, setting sekolahnya sama dengan waktu itu memang kunjungannya di tingkat primary dan kindergarten, hampir sama setting sekolahnya dengan kami, dan memang kami ada satu payung yaitu Edu Forsal, edukasi
universal Indonesia yang dimana memang nilai-nilainya, bagaimana cara pendidikannya ada di situ. Nah, saya lihat sekilas juga sama dan program-programnya sama. Tentunya setiap sekolah punya ciri khas masing-masing yang itu yang bisa dapat kita tiru dan modifikasi. Kemudian untuk mata pelajarannya, ini ada beberapa seperti English, Mathematics, Science, Fisik, Biologi, Kimia, Bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Nah, untuk mata pelajaran ini, itu mahasiswa yang dari Semarang bisa memilih ada 3 kampus. Jadi yang pertama adalah Semesta Bilingual Boarding School yang ada di Gunung Pati. Yang kedua adalah Semesta, kalau di websitenya tertulis Semesta Bilingual Boarding School Jangli, itu yang ada di SMP Semesta 2, berada di Jangli. Kemudian yang jurusan matematika, bahasa Inggris, IPA, dan juga bahasa Indonesia itu juga boleh memilih di SD Semesta. Jadi SD Semesta tidak hanya menerima yang dari lulusan PGSD. Mungkin ini rekan-rekan yang ada di rumah yang jurusannya dari matematika, tapi merasa kecakapan bahasa Inggrisnya kurang kalau mengajar simkostan gitu ya, algoritma dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa mendaftar untuk di SD Semesta karena di SD kan materi matematikanya tidak, kosakata bahasa Inggrisnya memang ada tinggi juga, cuma kalau untuk SMP SMA kan tadi ketemu simkostan. Mungkin yang dari matematika kok susah ya simkostannya, karena saya juga begitu dulu ya. Nah, itu juga bisa memilih SD Semesta. Begitu juga dengan PPKN, IPS, olahraga itu bisa dipilih SMP Semesta 2. Kalau merasa Gunung Pati yang boarding ada di Gunung Pati terlalu jauh, ada di SMP Semesta 2 ya khususan, atau di SD Semesta yang dekat dengan kota yang ada di Serondol. Kemudian art and music, ini juga art and music tentunya boleh memilih PG PAUD juga di TK Semesta, boleh SD Semesta, SMP Semesta, atau SMP Bilingual Boarding. Ekonomi, sejarah, agama, atau Islamik di sini adalah bisa dari jurusan yang mengajar mengaji kiroati dalam Islamik ya, kiroati. Nah, itu juga teman-teman yang dari jurusan lain, misalkan dari jurusan ekonomi. Ekonomi ada punya sertifikat syahadah. Nah, itu pengen magang di Semesta, bisa memilih SD Semesta atau TK Semesta karena dua-duanya sudah memakai metode kiroati. Kemudian untuk agama tentunya bisa 4 kampus itu dipilih. Kemudian PG PAUD ada di Jangli. Untuk yang selanjutnya, untuk programnya, apa saja sih program selama 3 sampai 5 bulan, karena ini pendaftaran berakhir di tanggal 13 Oktober. Nanti 1 November sudah mulai untuk observasi di kelas sampai nanti di bulan April. Di bulan April itu ada observasi penilaian kepada teman-teman yang memang dirasa bagus dalam bahasa Inggrisnya, bagus dalam performanya, bagus dalam teaching mengajarnya seperti itu. Dan itu di bulan April ada evaluasi, kemudian ada penentuan juga. Nanti jika teman-teman lolos akan ditempatkan di sekolah-sekolah, tidak hanya di Semesta, tidak hanya ada di Semarang, ada di beberapa kota di Indonesia. Nah, yang pertama adalah teaching practice. Tentunya kalau nanti teman-teman bergabung ikut program akan observasi melihat guru itu mengajar di Semesta bagaimana, penggunaan bahasa Inggrisnya yang full bagaimana. Ada kelas observation and assistance, jadi tidak langsung serta-merta mengajar di kelas, tapi akan didampingi, akan melihat dulu, akan memodifikasi, tiru dan modifikasi. Kemudian yang ketiga ada educational dan guidance seminar. Jadi tidak karena sekarang ada kurikulum proyek pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya di sekolah-sekolah mitra kami itu sudah ada. Itu adalah guidance
guidance programnya. Jadi tidak hanya dibentuk akademiknya, tapi juga dibentuk bagaimana karakternya, karakter sebagai kalau sekarang memang pelajar atau guru yang mencerminkan Pancasila secara utuh, seperti itu. Nah, di situ akan masuk proyek pelajar Pancasila itu kalau di sekolah akan masuk di bagian guidance-nya ini, pembinaan untuk karakter siswanya. Kemudian adalah school culture observation. Jadi sebagaimana sih sekolah-sekolah ini, karena masing-masing sekolah punya ciri khas masing-masing, dan bagaimana sekolah-sekolah kami ini berkembang dengan cara budayanya masing-masing, budaya sekolah kalau dalam bahasa Indonesia ya, budaya sekolahnya bagaimana budaya sekolah di Semarang. Tentunya nanti teman-teman juga akan bertemu dengan teman-teman yang AFT atau program di kota-kota lain. Nah, di situ akan ada sharingnya bagaimana menghadapi untuk PG Voucher sendiri, bagaimana menghadapi anak-anak di kota Semarang. Apakah akan berbeda dengan anak-anak yang ada di kota Medan? Apakah berbeda dengan anak-anak di kota Tangerang Selatan? Dan bagaimana perbedaannya juga dengan sekolah yang di Aceh? Sekolah Aceh sendiri karena daerah istimewa, di sana memang pendekatannya adalah pendekatan Islamik. Jadi memang di PAUD-nya sendiri memang Montessori Islamic Preschool. Mereka menamakan dirinya seperti itu. Bagaimana karakternya berbeda? Mungkin kalau Aceh Muslimnya yang lebih banyak, kalau Medan bagaimana karakter Bataknya yang muncul. Nah, itu akan ada sesi di mana sharing bertemu dengan teman-teman AFT yang ada di sekolah-sekolah lain. Yang kelima adalah bagaimana menganalisa, bagaimana belajar tentang kebiasaan belajar anak-anak di masing-masing, bagaimana potensi anak-anak itu masing-masing, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan potensinya anak-anak. Karena dalam manajemen diri sendiri pun ada banyak, kita harus mengenali banyak bakat, minat, dan bagaimana mengembangkannya. Yang keenam adalah creating lesson plans. Ya, ini adalah bagaimana caranya membuat RPP. Kalau di sekarang ini adalah Merdeka Belajarnya. Ya, modul ajarnya, Merdeka Belajarnya diterapkan dari memulai membuat modul sampai mengaplikasikannya di sekolah, mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Yang ketujuh ada English Enrichment Program. Jadi kalau teman-teman merasa bahasa Inggrisnya kurang atau ingin meningkatkan skill bahasa Inggrisnya, di program AFT ini juga ada. Yang kedelapan adalah Teaching Profession Development Kit dalam bentuk buku. Jadi untuk meningkatkan profesionalisme dalam mengajar, ini ada handbooknya apa saja yang harus rules-nya gitu ya. Rules-nya bagaimana mengajar itu secara profesional. Nah, untuk yang 2 tahun lalu itu ketika AFT-nya dalam bentuk daring itu ditargetkan 2 buku internasional yang dalamnya bagus sekali bagaimana meningkatkan profesionalisme seorang guru. Nah, kalau di sekolah-sekolah kami buku itu wajib untuk guru baru harus membaca itu, dan kemarin 2 tahun lalu memang itu diwajibkan, ada presentasinya, ada beberapa topik modulnya dibaca dan dipresentasikan. Jadi teman-teman yang bahasa Inggrisnya masih kurang pun akhirnya terlatih karena harus membaca buku bahasa Inggris, akhirnya translatekan terlebih dahulu jika tidak begitu paham, baru kemudian karena ada sesi presentasinya tentunya harus belajar dari buku tersebut. Kemudian untuk handbooknya yang tadi saya sampaikan saat ini nantinya jika sudah siap karena masih dalam proses editing akan ada bukunya. Jadi sebelum teman-teman tanggal 1 itu sudah di sekolah-sekolah bisa membacanya apa yang harus diperlukan, apa saja jadwalnya dan bagaimana berapa kali minimum harus mengikuti seminar dan lain sebagainya ada di situ. Nah, selanjutnya untuk jadwal kegiatan AFT ini
Dari tanggal 1 sudah open registration sampai tanggal sebenarnya pada awalnya sampai tanggal 30 September. Namun diperpanjang lagi sampai tanggal 13 Oktober. 13 Oktober masih dibuka. Nah, untuk bulan Oktober itu ada dokumen selection. Jadi nanti teman-teman yang akan mendaftar di AFT ada websitenya. Di situ akan mengisi biodata, akan mengupload ijazah, kemudian ada pertanyaan apa motivasinya. Dari situ dari seleksi pertama kami. Setelah dokumen selection nanti di tanggal 8 sepertinya mundur lagi ya Pak Anto di tanggal 15. 15 Oktobernya itu adalah selection exam. Examnya apa saja nanti di slide selanjutnya ada. Kemudian tanggal 18. Di tanggal 18 baru pengumuman dan setelah pengumuman tersebut ada interview. Interviewnya biasanya langsung ke kami yang di semesta SMP 2 ketemu dengan Bu Susan dan ada timnya yang lain. Di TK nanti ketemu saya di PG PAUD, nanti di SD ketemu Ibu Ita Rusta selaku kepala sekolah SD, di SMP boarding Gunung Pati nanti bertemu dengan Bu Irham Niarsis selaku kepala sekolah, dan di SMA Semesta Boarding School ada bertemu dengan Bapak Nurani sebagai kepala sekolahnya, dan juga kami ada timnya tadi, penguatan karakter siswanya, ada tim guidance yang akan mendampingi kepala sekolah dalam menginterview calon-calon AFT. Untuk pengumumannya, hasilnya itu di tanggal 25. Nah, ini semua versi website. Jadi teman-teman nanti yang sudah mengajar, Bapak Ibu dosen juga bisa mengingatkan bahwa semua informasi ini melalui website. Jadi memang harus rajin buka website. Namun ada websitenya sudah dilinkkan dengan WA. Jadi informasi bisa masuk ke WA. Namun pengalaman yang tahun lalu WA-nya itu tidak sampai begitu. Jadi memang harus rajin buka website. Nanti saya juga akan bisa atau mungkin akan langsung hubungi Ibu Ira untuk mengecek ini sudah pengumuman, ini akan tes, ini jadwal wawancara, nanti akan diinfokan Pak Anto ke Bu Ira seperti itu. Kemudian nanti setelah dinyatakan lulus akan ada kontrak belajar. Kontrak belajarnya nanti ada kewajibannya seperti apa, haknya seperti apa, kemudian di situ tanda tangan. Kalau yang tahun lalu memang dilaksanakan secara online dan itu secara digital. Namun tahun ini akan dilaksanakan secara luring, tentunya kontrak sign-nya juga secara luring. Nah, program akan dimulai di tanggal 1 November dan berakhir di tanggal 7 April 2023. Nah, ini memang ada berapa? Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5 bulan. Nah, itu tadi Bu Ira juga sudah tanya nih, Miss, berarti bagaimana dengan jika ada jadwal kuliah? Nah, itu juga kami sesuaikan. Nanti ada minimumnya, datang ke sekolah 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Jadi, dan sekolah kami sampai sore. Okay? Sekolah kami sampai jam setengah, ya, jam 3 selesai belajar, program-program lain sampai jam 5. Jadi misal kuliahnya jam 3, nah itu jam 4.5 masih bisa bertemu dengan mentornya. Setiap mente, setiap partisipan, setiap pendaftar calon AFT, namanya mente akan dapat mentor. Jadi mentor kami memang sekolah kami sampai sore. Jam 5 masih ada Bapak Ibu gurunya. Nah, masih ada program, masih ada Bapak Ibu gurunya, nanti bisa kontak saja. Dan itu fleksibel sekali. Jika kuliah kan juga jamnya juga fleksibel. Nah, ini kami menyesuaikan juga untuk mahasiswa. Nah, keuntungannya adalah ketika mahasiswa itu sudah misalkan sedang skripsi, kemudian ikut AFT, kan sudah mengerti budaya sekolahnya seperti apa, aturan-aturan seperti apa, kemudian pendekatan ke siswa seperti apa, begitu dia lulus wisuda, kemudian direkomendasikan oleh mentor-mentornya dia baik, langsung bisa penempatan bekerja.
Nah, untuk tesnya sendiri, examnya seperti apa? Nah, ini dilaksanakan tadi tanggal 15 ya. 15 Oktober via online juga. Nanti di websitenya ada tata caranya, ada handbook untuk tata caranya. Untuk examnya ini dilaksanakan di jam 9 sampai 10.30. Ini untuk English Proficiency Exam. Jadi tesnya bahasa Inggris 50 multiple choice, 50 pilihan ganda dengan presentasinya 40%. Nah, ini bisa belajar bahasa Inggris dulu kalau ini. Kemudian untuk pedagogiknya 20 pilihan ganda examnya setelahnya. Jadi jeda setengah jam untuk istirahat dilanjutkan dengan tes pedagogi dan subjek masternya. Jadi tadi kalau misalkan pilihnya PG PAUD berarti ujiannya PG PAUD. Kalau pilihnya Math SD SMP SMA itu subjek examnya matematika. Kalau IPA, IPA, biologi, biologi, dan sebagainya. Nah, untuk pedagogi sendiri 20 multiple choice dan untuk subjek examnya 50. Ini biasanya sih kami juga ada, kami itu untuk guru-guru sendiri juga ada ujiannya, pedagoginya dites lagi. Apa namanya, subjek examnya juga dites lagi 1 semester sekali. Jadi memang guru di sekolah kami harus selalu belajar. Karena itu nilainya benar-benar examnya online tapi ditungguin kepala sekolah. Dan nilainya ditampilkan se-Indonesia. Kami ada berapa? Sekitar 7. Dan dievaluasi. Nanti kepala sekolah yang dimarahin. Kenapa kok nilainya paling rendah? Itu. Jadi guru di kami itu memang harus selalu belajar. Nah, ini sudah informasinya hanya sekian. Ibu bisa dibantu buka websitenya untuk eduversal.net /AFT. Di situ ada websitenya AFT. Pak Ata bisa dibantu buka ya.
Kalau yang ditampilkan ini adalah nanti untuk pendaftar. Pendaftarnya itu ada aft.educam.co.id, nanti mengisi akunnya dulu, mengisi identitas, kemudian mendapatkan akun. Nah, akun itu yang nanti akan setiap saat dibuka oleh mahasiswa. Di situ ada pengumuman kalendernya, ada pengumumannya, semuanya lewat situ. Jadi untuk websitenya itu aft.educam.co.id. Itu deh, makan itu nyemil itu deh. Dari ngantuk, akhirnya si gini beritano. Nah, ini untuk pendaftar, beberapa teman tadi sudah disebutkan Bu Ira, sudah banyak yang mendaftar, total ada 22 pendaftar itu sudah mendaftar melalui itu. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang ada di rumah yang belum mendaftar, websitenya tadi aft.educam.co.id. Nanti mengisi biodata dulu, baru membuat akun, baru mendapatkan akun. Nah, semua informasi nanti bisa dibuka di sana. Baik, ini untuk eduversal.net, ini tadi Yayasan Eduversal, Edukasi Universal Indonesia, itu ada banyak sekali program, salah satunya ini juga ada OSEBI dan ISPO, itu untuk anak-anak dari usia SMP SMA, untuk ada lomba proyek dan lomba bahasa Indonesia. Nah, bisa dibuka untuk bagian yang AFT-nya, Pak. Miring AFT boleh. .net/AFT. Nah, di sini websitenya masih belum di-update lagi untuk fotonya, tapi hampir sama informasi yang ada di dalamnya. Nah, saya mau menunjukkan yang paling bawah lagi, ada beberapa sekolah mitra kerjasama yang ada di bawah naungan Eduversal. Ini ada di paling bawah sendiri. Pakai alas yang tempat kita tidur itu udah diganti. Nah, atas sedikit. Pindah kemana? Atas, nah di sini, di situ ada mitra sekolah AFT. Yang pertama ada Kesatuan Bangsa. Kesatuan Bangsa ini ada di Yogyakarta. Jadi kalau kebetulan teman-teman mahasiswanya ada yang di domisilinya di Yogyakarta, kami ada Kesatuan Bangsa. Kesatuan Bangsa ini lokasinya ada di Bantul. Jalan Wates ya. Kemudian yang selanjutnya ada, karena gambarnya bergerak sendiri ini, yang ada SD, SMA, SD, SMP, SMA pribadi, bilingual boarding school, ini yang di Depok. Ya. Ya, ini ada di Jalan Margonda. Yang di Depok juga sudah mulai ada PG PAUD-nya, ada PG PAUD. Ada PAUD-nya, jadi dari PAUD SD, SMP, SMA. Kemudian yang ketiga adalah Karisma Bangsa. Karisma Bangsa ini mulai dari PGTK, SD, SMP, SMA juga ada di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kemudian ada Cahaya Rancamaya. Cahaya Rancamaya ini sekolah yang lebih Islamik lagi, Islamic Boarding School. Cahaya Rancamaya ada di Bogor. Ini lokasinya juga setelah keluar jalan tol begitu. Jadi tidak, kalau tahu Bogor itu macet sekali. Nah, Cahaya Rancamaya itu kebetulan pas keluar jalan tol. Kemudian yang selanjutnya ada Semesta, tadi sudah saya sebutkan. Semesta sendiri ada 4 kampus, dari TK ada di Jangli, SD ada di Srondol, SMP 2 ada di Jangli, dan SMP SMA boarding ada di Gunung Pati. Selanjutnya adalah Tengkonya Arif Fatih Bilingual School, itu ada di Banda Aceh. Ini yang sekolah putri, karena di Aceh itu sudah terpisah nih. Sekolah putrinya ada Tengkunya Arif Fatih Bilingual, SMP SMA-nya putri. Kemudian yang putranya di Fatih Bilingual School, FBS. Tapi di
TNA dan Fatih ini dua-duanya ada PG, ada PAUD dan ada SD-nya. Kalau PAUD dan SD masih bersama, putra-putri masih gabung dalam satu sekolah. Cuma untuk SMP SMA-nya sudah terpisah sekolah sendiri-sendiri. Yang selanjutnya adalah Prestige Bilingual School, ini ada di Medan. Yang selanjutnya ada Banua Kalsel, ini sampai tahun ajaran kemarin. Yang selanjutnya adalah Pribadi Bandung, Pribadi Bilingual Boarding School ada di Bandung. Di Bandung juga mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Ada lagi Sragen. Ini yang kemarin longsor tuh ini. Nah, Saya. Tahun ini ada 2 sekolah baru lagi, yaitu di Sragen dan Purworejo, dan juga di MIBS, Mega Islamic Boarding School. Jadi untuk Semarang sendiri tidak hanya 4 kampus, tambah 1 kampus lagi untuk SMP dan SMA-nya. Yang ini lokasinya di Gunung Pati yang daerah SMA 12. Jadi yang daerah mungkin yang teman-teman berlokasi di Ungaran akan lebih dekat ke MIBS, itu boleh mendaftar AFT di lokasi sana. Itu. Baik, untuk sesi penjelasan AFT-nya saya sampaikan sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan akan dibantu tim dari kami dari Semesta. Untuk pertanyaan selanjutnya kami persilahkan. Oke, maaf. Baik, ya untuk yang AFT ini kami prioritaskan untuk di Indonesia. Tapi tidak kecil kemungkinan bagi kami jika mungkin sudah bekerja di tempat kami dulu, karena kan kami ini sebagai tempat candra dibukanya dulu, kawahnya dulu, bahasanya seperti itu. Jika memang nanti layak dan memang dia bagus, bahkan di tahun pertamanya bisa kami kirim ke luar negeri, tapi ini kami tidak menjanjikan. Tapi ada kemungkinan bisa ke sana dari program AFT. Dan kami kerjasama dengan beberapa sekolah yang itu kalau nggak salah pakai ini kan kita universal, mungkin yang di luar negeri apa ada namanya Future Pet. Dari situ nanti programnya, dan itu kerjasama di Asia Tenggara, ada sekolah-sekolah kerjasama dengan Future Pet. Ini ada Myanmar, Kamboja, Laos, Asia Tenggara yang ada sekolah-sekolah kami, Vietnam. Terus kemudian yang luar lagi ada di yang Tantan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, asal bisa bahasa Turki. Jadi kan harus ini. Jadi ada 2 hal. Jadi bisa bahasa Inggrisnya bagus dan tambahannya bisa bahasa Turki. Tapi jangan kecil hati karena di sekolah kami selain ada English enrichment, kami juga ada Turkish enrichment bagi kami sendiri juga. Walaupun ini beliau ada satu lagi nih, salah satu rekan yang ikut magang, beliau magang di sekolah kami. Beliau guru bahasa Inggris masih magang, tapi beliau ini sepertinya kayak orang Turki tapi nggak bisa bahasa Turki ternyata. Bahasa Turkinya masih kurang. Karena beliau dari Turkmenistan. Di sana bahasa Turkinya digunakan juga, ada sekolah-sekolah Turkmenistan School begitu, dan menggunakan bahasa Turki, tapi ternyata tidak semuanya bisa bahasa Turki. Nah, makanya kalau ada di yang kami ini, nanti dalam setahun ternyata bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Turkinya bisa bagus, ya bisa saja dikirim ke luar negeri. Seperti itu. Ini kami tidak menjanjikan di tahun ini, tapi ada kemungkinan. Karena rekan-rekan kami ada yang dikirim ke luar negeri. Kalau nggak salah temannya Bapak kami ini, Pak Nur, Pak Lanjar ya. Beliau di Depok dikirim ke mana Pak? Ke Myanmar ya. Dikirim ke Myanmar karena beliau kebetulan guru bahasa Inggris. Jadi kemungkinan yang dikirim ke luar negeri yang bahasa Inggrisnya excellent. Dan di kami memang nanti kalau sudah jadi guru ada namanya harus mengambil bukan lagi IBT TOEFL tapi IELTS. Begitu. Nanti itu untuk menentukan level skornya baru bisa dikirim ke luar negeri. Dan untuk proses semuanya dibantu dari pihak yang ini disebut universal dengan kerjasama Future Pet. Begitu, Ibu. Baik, pertanyaan pertama sudah langsung dari Ibu Wakil Rektor sendiri. Terima kasih. Ini saya infokan ada kabar gembira ya.
BK sudah dibuka. No, alhamdulillah, terima kasih Miss Nudia, terima kasih Pak Anto. Sudah. Ini sudah dibuka. Iya. Alhamdulillah ya, karena saya pikir kita ini memfasilitasi ya para mahasiswa untuk nanti mereka menjadi guru yang unggul gitu ya. Nah, sementara AFT ini kan punya banyak fasilitas ya, jadi harus baik hati gitu. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, mahasiswa yang ikut via Zoom, yang saya banggakan, alhamdulillah sudah banyak info ya dari tim AFT, tahapan-tahapannya, prosesnya seperti apa, dan saya yang periode tahun lalu sempat baca bukunya itu, seru banget, keren banget ya, yang PAUD tentu saja karena ilmuwan saya dari PAUD. Ilmu sangat luar biasa yang saya dapatkan, dan saya rasanya pengen ikut magang juga, boleh nggak? Ya. Iya, maksudnya saya ikut di training, ikut kayak mahasiswa itu. Untuk update, ya. Ya. Baik. Ke sekolah. Ya. Iya. Gitu. Sekarang program pemerintah begitu, dosen ke sekolah, praktisinya ke kampus, gitu gantian ya. Itu next ya, next nanti. Silakan ada pertanyaan dari koordinator ataupun dari mahasiswa. Teman-teman dari AFT siap untuk menjawab ya. Ada? Silakan. Iya, banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya dosen manajemen Bu Lita. Kebetulan ada 2 mahasiswa saya yang mengikuti program AFT ini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kami dari program studi non kependidikan, dari program studi manajemen. Dan kemarin sudah ada 2 mahasiswa kami yang mendaftar dan satunya itu sudah lolos screening dokumen. Nah, pertanyaan saya nanti dari pihak AFT itu apa yang dilakukan untuk anak-anak yang khusus non kependidikan? Karena secara keilmuan mereka pasti tidak diajarkan tentang micro teaching dan segala macamnya gitu untuk hal-hal yang terkait dengan kependidikan seperti itu. Cuman kalau basic untuk bahasa Inggris mungkin saya kemarin memang memilih yang pintar bahasa Inggrisnya bagus. Kemudian mungkin untuk subjeknya, kalau manajemen itu kan kami juga banyak mata kuliah yang terkait dengan ekonomi, mungkin bisa mengajar di bidang pendidikan ekonomi seperti itu, atau nanti mau diarahkan seperti apa gitu mahasiswa kami ini. Saya juga masih abstrak seperti itu, mohon penjelasannya. Kemudian nanti kami ini kan bukan memang dicetak sebagai guru gitu ya. Nanti ke depannya mereka ini kalau memang ternyata berubah passion, pengen jadi guru karena sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh AFT, ini nanti seperti apa gitu ke depannya? Ngaten Bu, terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus banget Ibu. Benar, luar biasa ini karena di luar linearitas mapel yang ada di sekolah manajemen begitu. Khusus AFT ini mohon maaf belum dibuka untuk di luar pekerjaan, di luar guru. Nah, saat ini berarti harus ikut keguruannya dulu, jadi teachernya dulu. Walaupun nanti kita nggak pernah tahu dalam proses AFT, siapa tahu ternyata mentornya lebih memilih, ini kayaknya kamu cocok jadi bagian tim digital marketing deh. Nah, itu kita nggak pernah tahu pernah ada apa yang di dalam nanti. Tapi saya bisa sampaikan di sini untuk AFT itu ada observasinya dulu, sama seperti PPL ya, Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang ada 2 hal paradigma, akademi fantasi dan PPL. Jadi seperti PPL modelnya, observasi dulu. Seperti apa, dilatih bagaimana bikin tadi topik-topik yang tadi, RPP, modul, dan ada rapat MGMP dengan bidang sejenis. Nah, khusus manajemen mungkin saya bisa prediksikan dia akan masuk jurusan yang IPS, mapel yang sosial IPS. Kalau di SMA mungkin sekolah kami, saya tidak tahu di sekolah lain, karena kalau di Semarang ini jurusannya semuanya IPA. Jadi rata-rata sekolahnya IPA, nggak ada yang IPS. Tapi bisa kemungkinan masuknya di SMP, jadi jurusan IPS. Apakah lulusan kami itu rata-rata keguruan? Mohon maaf, tidak. Tidak sama sekali. Beliau ini
sarjana sastra dulunya, Pak Nur Rohim, mengajar bahasa Indonesia. Sekarang ini lebih diprioritaskan menjadi bagian PR kami, Public Relation. Dan beliau S2-nya di UGRIS, ngambil bahasa Indonesia. Dan tidak semuanya yang lulusan keguruan malah bekerja jadi guru. Bisa ada kemungkinan karena dia ada yang menurut kami bakatnya, talentnya akan ke sana. Ini adalah PR-nya yang manajemen untuk bisa memetakan teman-teman yang punya talent-talent ini. Kayaknya di ngajar kayak kok nggak cocok, muridnya nggak terlalu ini, nilainya nggak bagus-bagus. Kita coba di bagian yang lain, kita tempatkan misalnya yang di digital marketing atau di bagian apa yang ternyata malah lebih keluar bakatnya. Itu satu sisi yang lain ya Ibu. Tapi yang tadi yang saya sampaikan, dia akan belajar sesuai dengan nanti dia akan harus pilih jurusan mau ikut AFT yang mana, karena dia harus ikut pilih salah satunya, karena ini berhubungan dengan soal ujiannya. Nah, soal ujiannya kan itu nanti berhubungan dengan nanti dia akan ke bidang apa. Kalau pilihan saya mungkin tadi ke IPS. Seperti itu, dan kemudian dia akan ikut programnya IPS, pelajarannya seperti apa, dan lain sebagainya. Tidak masalah, tidak harus dari keguruan. Teman-teman kami tidak semuanya dari keguruan. Bahkan teman-teman kami ada juga yang lulusan luar negeri bukan dari keguruan. Yang mereka memang notabene awal agak susah sekali bikin RPP, karena kan di luar negeri tidak diajarkan bikin RPP. Nah, di kami wajib bikin RPP, bahasanya lesson plan gitu. Dan lesson plan kami memang sebenarnya tidak sedetil punya government, simple sekali, karena target kami adalah skenario mengajarmu gimana di kelas. Ya udah, yang Anda pertahankan. Kalau di RPP dinas itu kan kayaknya ada banyak banget gitu. Semuanya tidak dilaksanakan, hanya sebuah paper dokumen. Kami tidak bisa. Kamu bikin skenariomu, terserah itu dalam bentuk apa, sistem template-nya seperti ini. Template-nya seperti ini, dan kamu jelas laksanakan, karena kami ada appraisal, bahasanya seperti saya akan datang ke kelas melihat guru mengajarnya seperti apa, berdasarkan RPP-nya enggak. Nah, itu nanti saya akan jadi evaluasi. Berarti ini kamu cuma ngumpulin aja dong. Seperti itu. Ini salah satu contoh bahwa yang non keguruan tidak masalah Ibu. Monggo, silahkan, karena ini target kami memang arahnya ke guru. Tapi kalau dalam talent mapping kami nanti ternyata dalam prosesnya sang mentor juga berhak merekomendasikan berdasarkan penglihatan selama 5 bulan ini. Karena kami juga menilai. Semoga bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Saya nambah yang Mbak Yolinda ya. Banyak hal yang dipelajari mahasiswa ketika mereka sudah terjun ya. Misalnya mereka pilih di semesta boarding school, di SMP-nya. Tadi kalau IPS ya kan di SMP-nya tuh. Tentu saja tidak hanya prakteknya jadi guru saja, tapi bagaimana di sana pengelolaan SDM dan lain-lainnya. Kan itu bisa sambil dipelajari ya ketika mereka terjun di lapangan, itu kan melihat itu semua gitu. Kayak programnya MBKM itu kampus mengajar, dulu diterjunkannya hanya di SD, Mbak. Tapi yang ikuti boleh dari semua mapel, semua bidang studi gitu. Artinya berenanglah di lautan yang samudra yang dahsyat ombaknya gitu. Itu nanti akan membuat gemblengan lulusan kita ini semakin mantap ketika mereka bekerja. Gitu ya. Saya kira kita sebagai dosen fasilitasi saja semua mahasiswa, dan mahasiswa berani mencoba. Mahasiswa itu boleh salah, tapi kalau udah kerja nggak boleh salah ya. Jadi belajarnya trial and error itu ya ketika menjadi mahasiswa itu gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya dari Koordinator Pendidikan Biologi. Di flyer yang ditampilkan di share di grup, itu tidak ada keterangan menjelaskan batas minimal semester berapa yang boleh mendaftar. Karena kalau tadi dari cerita panjenengan bilangnya kalau mentor nanti setelah magang, kalau misalnya bagus, akan direkomendasikan oleh mentor, kemudian menjadi guru di situ. Nah, otomatis kan logikanya dari semester yang mau lulus nih. Padahal kalau dari MBKM waktu itu mengatakan bahwa minimal semester 5 bisa. Apakah semester 5 itu bisa mendaftar atau mendaftarnya semester 7 baru boleh? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya Ibu. Untuk mahasiswa yang boleh mendaftar mulai dari semester 5. Semester 5 sudah mulai mendaftar. Jadi memang kemarin itu memang ada. Jadi saya dapat mente itu yang dari Jogja.
Dan beliau itu masih semester 5 ketika saya nanti kan di bulan April nih mentornya ditanya nih apakah mentenya itu sudah qualified. Qualified di sini ada sudah lulus atau belum. Kalau misalkan skripsi sudah lulus walaupun belum wisuda tetap kami rekomendasikan. Kemudian bahasa Inggrisnya bagaimana, karakter yang selalu ditanyakan oleh manajemen pusat itu karakternya bagaimana, sudah lolos qualified belum. Nah, bagi teman-teman yang belum, misalkan semester 5 masih harus ada kuliah, kalau kita sudah mengantongi namanya dia sudah baik, tentunya akan kami kantongi di tahun ajaran depan ketika ini akan kami hubungi kembali. Saya juga punya satu ini, kita itu sebenarnya bagi PAUD juga sudah bagus di sini. Nah, itu kan waktu kemarin tahun kita yang ikut, kemarin kita wisuda dengan saya kan S2 dan S1. Nah, itu kita itu salah satu mahasiswa PAUD yang bagus dan waktu itu belum lulus, jadi tidak apa-apa Ibu. Bagus. Ya, kita sudah kata Bu Ira sudah di Bina Bangsa, kemarin sudah pengalaman, udah ikut pengalaman di semesta seperti apa, malah sekarang malah sesuai dengan kitanya bahasa Inggrisnya dapat dan apa namanya untuk sesuai dengan religinya kita malah dapat juga di Bina Bangsa gitu. Kalau semesta memang versinya karena kebanyakan Muslim banyak pendekatan yang dilakukan secara Muslim. Sambil menambah yang biologi tadi ya Bu ya. Yang kami biasanya kami rekomendasikan biasanya sudah mau yang bekerja di tempat kami, memang yang jelas kami tidak pusing kalau dia belum lulus. Karena kalau belum lulus itu akan jadi problem baru bagi sekolah. Karena sekolah kami juga mengedepankan yang sudah lulus, karena ini berhubungan dengan akreditasi, berhubungan dengan program lainnya yang kedepannya menuntut seorang guru harus sudah punya ijazah. Nah, makanya AFT ini alasannya tadi kan ada banyak ya, tidak cuma untuk magang bekerja, tapi juga bisa jadi sebuah resume dalam CV-nya nanti. Jika suatu ketika dia ikut lagi AFT tahun sebelumnya, atau kami bukan open recruitment, itu akan jadi resume yang sudah kami, oh ini pernah AFT, langsung mungkin akan ada seperti itu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama dari Aprilia mahasiswa UGRIS, mohon izin bertanya, setelah registrasi akun akan ada email masuk untuk melakukan verifikasi email dan saat diklik link tersebut error, apakah akan berpengaruh terhadap informasi dan sebagainya? Seranta bisa bantu. Baik, untuk pertanyaan ini akan dijawab Mr. Anto. Kemudian saya mungkin bacakan untuk pertanyaan selanjutnya dulu. Tadi sudah masih satu pertanyaan, satu penanya dengan 3 pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan mengenai sekolah-sekolah yang dapat dipilih. Apabila ada mahasiswa yang berdomisili di Semarang, namun ingin mengikuti kegiatan di luar Semarang, contohnya Bogor, bagaimana dengan perkuliahannya? Apakah ada solusi dari mahasiswa ini? Baik, yang ketiga adalah tadi sudah dijelaskan bahwa ada sekolah yang akan memberikan fee dan ada juga yang tidak, yang memungkinkan adanya perbedaan benefit dari kegiatan ini. Apakah dapat dijelaskan kembali dengan rinci berkaitan dengan benefit yang akan didapatkan mahasiswa? Baik, untuk pertanyaan pertama dan kedua akan dijawab oleh Pak Anto, kemudian untuk pertanyaan ketiga dengan Ibu Susan. Baik, terima kasih. Akan kami coba jawab untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan mahasiswa sudah mendaftarkan di websitenya AFT. Jadi sudah sampai mendapatkan notifikasi di emailnya ya. Tapi di perjalanan error dari kami Eduversal itu sudah membackup sebenarnya. Jadi nanti di situ sudah terekam, tinggal nanti mungkin di-refresh kembali, insya Allah nanti data sudah ada. Apabila misalnya nanti mahasiswa ternyata suruh input ulang, sebenarnya nanti kita bisa bantu untuk langsung komunikasikan dengan adminnya yang ada di websitenya AFT. Jadi insya Allah untuk secara data, apabila sudah sampai dapat notifikasi email, itu sebenarnya sudah terekam. Jadi
di mahasiswa tersebut tidak perlu khawatir, yang penting komunikasi ke kami, nanti kami segera komunikasikan dengan pusat Jakarta. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, sekolah. Baik, untuk berkaitan dengan program ya, ini nanti bisa, yang penting yaitu di awal ada komunikasi ke kami, jadi nanti kami segera komunikasikan dan musyawarahkan dengan AFT Pusat Jakarta, jadi tidak serta-merta hari itu juga kita bisa putuskan, tapi lewat musyawarah, karena itu berkaitan dengan pemetaan, jadi memang insya Allah kita tetap usahakan bisa. Yang penting dari mahasiswa tersebut aktif untuk menyampaikan ke kami. Itu mungkin dari kami. Mohon silakan Bu Susan yang. Tadi saya sampaikan mengenai fee ya, ada sekolah yang memberikan fee, ada sekolah yang tidak. Saya sampaikan khusus Semarang sebenarnya tidak. Ini berhubungan dengan budgeting sekolah sepertinya, mohon maaf. Tapi ada sekolah yang mungkin sebenarnya berlebih ya, karena ini kan tadi saya sampaikan ini magang. Jadi mungkin ada sekolah yang berpikir mereka juga part of bekerja juga, mungkin membantu proses pendidikan di sekolah tersebut, karena memang ada waktu dia mengajar juga, dia ada yang mengajar dan biasanya fee-nya lebih ke uang transport, bukan fee apa namanya fee ininya, tapi ini uang transport, karena saya berpikir ada sekolah yang melakukan seperti itu karena mungkin sepertinya AFT ini orang-orangnya sangat luar biasa gitu ya. Yang kalau kami ini yang Semarang sebenarnya tidak memberikan. Mohon maaf sebelumnya teman-teman mahasiswa yang luar sana. Tidak harus memilih semesta dari apa, tapi juga tidak harus mengharapkan fee juga, karena itu adalah bagiannya bonus aja lah ya bahasanya, logikanya. Yang penting ilmunya, pengalamannya, insya Allah itu lebih berharga dari uang transport, insya Allah seperti itu. Dan saya yang tahun kemarin kebetulan pandemi, memang ada sistem di mana sistem sekolah kami hibrid. Jadi praktikan mentenya ini bisa ngajar di rumah juga kalau memang berhubungan dengan kondisi yang tidak bisa di sekolah. Cuma tahun ini saya tidak paham dengan apakah bisa online juga di rumah si mentenya ini, karena sekolah kami memang hybrid. Bahkan ada siswa kami yang misalnya dia sakit tapi ingin tetap ikut sekolah, bisa dari rumah sekolahnya, karena kami menjembatani anak-anak jangan sampai ketinggalan pelajaran. Jadi sekolah kami sudah hybrid seperti ini, semua kelas. Dan menurut saya di seluruh sekolah yang ikut program AFT ini semuanya sama, menggunakan program hybrid. Tapi ada MOU-nya nanti, jika misalnya tadi kan Mbak Masnya ini pengen ikut yang di Risma Bangsa atau yang ikut di Bogor gitu ya, itu berhubungan dengan nanti akan ada wawancaranya dengan pihak sekolah sana, dan ini akan berhubungan dengan proses pemetaan tadi disampaikan oleh Pak Anto. Saya posisi saat ini tinggalnya di Bogor dan saya pengen di Bogor saja, tapi saya juga pengen yang Sabtu Minggu ini saya ke Semarang karena saya ada kuliah gitu misalnya. Nah ini didiskusikan dengan sekolah yang bersangkutan jika memang menginginkan pemilihannya di sana, dan ini nanti adalah hubungannya dengan interview. Nanti ada proses interview, dan di interview ini sangat bisa ditanyakan semuanya. Jadi penting sekali dalam proses interview. Jika berhasil lolos di tes dan kemudian interview, ini adalah tahap terakhir yang sangat penting bagi semua mente ini. Karena di interview inilah seorang seperti saya ini bisa merekomendasikan ini lolos, ini tidak. Itu. Dan pertama biasanya kami cek adalah kemampuan berbahasa Inggrisnya, karena kemarin itu banyak sekali problem karena di bahasa Inggrisnya banyak yang kurang sehingga banyak yang tidak direkomendasikan. Jadi memang harus dari awal harus paham seluruh sekolah kita bilingual. Jadi tidak harus bisa bahasa Turki, nggak apa-apa. Tidak harus. Yang penting bahasa Inggrisnya dulu aja. Bahasa Jawa tidak harus, karena ada yang di Aceh kan nggak harus bisa bahasa Jawa begitu. Di Bogor bahasa Sunda nggak harus. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus dikuasai dengan baik. Demikian. Saya menambahkan ya teman-teman semua, tahun lalu itu saya kaget ketika dikirimi list pendaftar. Yang daftar di AFT itu seluruh Indonesia ya, ratusan.
ya. Jadi ini peluang kesempatan yang sangat bagus untuk mahasiswa itu berlatih ya, sebelum mereka benar-benar lulus masuki dunia kerja gitu. Jadi tidak hanya kita ke UGRI saja, tapi seluruh Indonesia. Dan pengalaman yang lalu mohon tidak terjadi lagi. Jadi ketika tahapan proses seleksi itu kan macam-macam tuh, ya. Email tidak sampai, pemberitahuan tidak sampai ke mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak bisa ikut tes wawancara atau tes apa gitu. Nanti mohon Bu Nadia atau Pak Anto bisa aktif ya WA ke saya mengingatkan, nanti saya akan mengingatkan Bapak Ibu koordinator semua ini untuk sama-sama kita mengawal mahasiswa ini sampai lolos seleksi dan juga dalam pelaksanaan program magang di AFT ini gitu. Harapan kita banyak dari UGRIS yang bisa ikut program AFT ini sampai selesai sehingga mereka semua punya pengalaman yang luar biasa untuk menambah portofolionya mereka. Dan ini bisa masuk di SKPI karena ini levelnya nasional ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik. Jadi tidak usah khawatir ya untuk alumni UBGIS karena memang saya sendiri dari alumni sini. Kemudian ada juga Miss Ami Siti Aminah itu dulu biologi, sekarang ada di Bandung. Kemudian Miss Wulan itu dari bahasa Inggris, sekarang ada di Karisma Bangsa Tangerang Selatan. Ada satu lagi Pak itu juga dari biologi. Baik, itu juga ada di Nah, ada yang di Karisma Bangsa dan tadi yang saya sebutkan Mister itu ada di Pribadi Bandung. Yang di Aceh belum ada ya. Yang di Aceh belum ada. Nanti mungkin kalau jika teman-teman ini apalagi mahasiswa-mahasiswa yang masih muda-muda ingin berpetualang, nah itu mumpung dari PG PAUD juga baru buka di Aceh. Nah, itu kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu untuk menyampaikan pertanyaan dari awal ketika saya membaca informasi dari Ibu WR1 terkait dengan program ini. Saya Yuli dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Nah, ini menjadi pertanyaan yang mendasar bagi kami sehingga sampai saat ini mahasiswa kami memang belum ada yang mendaftar begitu. Nah, iya. Tapi tadi ketika saya melihat di situ kan ada salah satu bidang seni, ya. Nah, salah satu kompetensi mahasiswa kami di program studi PPSD ini adalah mereka memiliki kompetensi juga di bidang seni. Nah, namun kan juga perlu ada match-nya ya, apakah seni yang dimaksud ini sama dengan seni yang dikuasai oleh teman-teman mahasiswa begitu. Nah, mohon petunjuk dan pencerahan agar mahasiswa kami juga bisa, siapa tahu ada yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang juga baik. Nah, kira-kira bagaimana? Oke. Terima kasih. Baik, untuk bahasa Jawa Ibu ya, terima kasih atas pertanyaan ini, pertanyaan menarik banget dan ini saya anggap ini ya karena memang kebetulan bidangnya belum ada di AFT. Kenapa? Karena memang bahasa Jawa cuma ada di Jawa Tengah dan sekolahnya cuma ada kami yang di Semarang saja dan memang bahasa Jawa menjadi muatan lokal dan saat ini mentor kami belum mumpuni untuk jadi mentor. Mohon maaf, saya izin menyampaikan dahulu seperti itu. Linearitasnya masih kami harus kan sebagai mentor kami harus ada kategori linearnya. Jadi kalau dia tidak linear, mohon maaf kami juga tidak mau memaksakan rekan-rekan kami jadi mentor karena dia tidak akan bisa menjadi mentor karena dia linearnya tidak ada. Jadi bahasa Jawa memang hanya ada di Jawa Tengah, di kota lain tidak ada karena memang berhubungan dengan bahasa daerah masing-masing. Dan saat ini mohon maaf belum ada. Nah, bagaimana adakah hubungan dengan di saya di bidang seni? Untuk seni kami sesuai dengan struktur kurikulum dinas itu seni budaya dan memang di sekolah di Semarang ini seni musik ada di
TK juga mungkin saya tidak terlalu paham, nanti bisa dijelasin apakah ada kemungkinan masuk ke PAUD saja gitu ya belajarnya bahasa Jawa. Di SD ada musik jelas dan biasanya rekrutmen kami dari linearitasnya seni musik. Kemudian yang di SMP karena seni budaya itu minimal satu sekolah harus pilih 2 subnya, jadi seni musik, satu lagi kami pilih prakarya. Kalau IKM itu ada seni budaya dan prakarya, sedangkan kelas 8, 9 ini kan masih kurikulum 2013, seni musiknya, seni budaya harus ada 2 minimal. Kami pilih yang seni musik sama seni rupa. Nah, keterkaitan musiknya Jawa, versi muatan lokal Jawa, Mulok Jawa dengan seni budaya pasti sangat berbeda. Karena seni musik yang versi Jawa lebih banyak tradisionalnya, karawitan atau mungkin yang seperti itu. Bahkan guru Jawa di tempat kami, saya akui saya ambil karena dia jago karawitan, dia jago nyinden gitu ya. Karena saya pikir bisa bermanfaat bagi siswa kami untuk mengikuti lomba mocopat atau lomba apa yang berhubungan dengan tembang-tembang Jawa. Karena mohon maaf di sekolah kami rata-rata tidak bisa bahasa Jawa. Padahal orang Jawa Tengah. Karena sekolah kami yang versi boarding rata-rata bukan dari Jawa Tengah. Mereka dari Kalimantan, mereka dari Sulawesi, mereka dari mana yang bahasa Jawanya memang belum bagus. Dan di sekolah kami juga sama, anak-anak dididik oleh orang tuanya rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini PR juga bagi kami, anak-anak di Jawa yang sekolah kami, PR-nya malah bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris lagi. Jadi Miss Metri ini agak kesulitan nih ngajar anak-anak kami. Ini cerita, Miss, anak-anaknya nggak bisa bahasa Indonesia, gimana saya ngajarinya? Ya kembali ke dasar lagi. Karena yang bahasa ibunya rata-rata bahasa Inggris yang diajarkan oleh orang tuanya. Ini PR besar. Nah, untuk bahasa Jawa, mohon maaf ini kalau misal silahkan kalau bisa masuk ke musik, cuma kembali lagi bidangnya ada atau tidak. Kalau tidak bisa ambil di SD atau bisa ambil di PAUD. Ini siap menerima guru bahasa Jawa yang bisa bahasa Inggris. Tapi memang syaratnya harus bisa bahasa Inggris. Walaupun bahasa Jawa, anak-anak kami kesulitannya adalah mentranslate bahasa. Bahasa Indonesia saja mereka susah mentranslate-nya karena harus match dulu bahasa Inggrisnya. Apalagi dengan bahasa baru yaitu bahasa Jawa yang mereka tidak terbiasa menggunakannya juga. Bahkan di kami ada namanya bahasa Turki. Tambahan lagi buat mereka. Mereka juga harus belajar bahasa Turki dan itu pun juga setahu saya gurunya juga ada yang translate dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Silakan Ibu, dicoba saja menurut kami karena nanti yang penting bisa dia pilih bidang apa, ujian, kemudian nanti micro teaching, wawancara dengan kami, insya Allah nanti ini. Jadi tidak ada masalah Bu, bisa ambil di SD, karena guru SD kan mapel ya, seperti itu. Iya, jadi seperti itu mungkin bisa dicoba biar dia mengenal kan sebenarnya lebih ke budaya, bagaimana budaya kami, seperti itu. Dan endingnya tadi kan nanti ada talent mapping yang kami tidak tahu dan kami bisa merekomendasikan di banyak hal seperti itu. Demikian Ibu. Mohon maaf ini kayak jadinya promosi ya. Tapi maksud kami adalah dicoba dulu aja, tapi harus pilih bidang. Karena kalau mau ke AFT harus ada bidangnya yang harus dipilih seperti itu. Terima kasih. Semoga menjawab Bu ya. Semoga semangat teman-temannya ini di mahasiswanya mau mendaftar. Walaupun sebenarnya kayak tidak ada harapan, tapi bisa juga ada harapan. Kita tidak pernah tahu. Demikian. Maaf, saya mau tanya, perkenalkan nama saya mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi semester 7, nama Kamelia Bemut. Jika program AFT ini dilakukan selama 5 bulan, sedangkan saya dan teman-teman semester 7 yang akan ikut kegiatan ini selama 5 bulan, jika kami punya kendala seperti kami ada KKN selama 2 bulan, apakah ada keringanan atau rekomendasi yang tepat agar tidak bertabrakan dengan kegiatan KKN kami dengan program AFT ini? Februari. Baik, ini Ibu Ira sudah menginfokan bahwa KKN itu selama 1 bulan.
betul. Oke. Programnya adalah 5 bulan, nanti ada ketentuannya seminggu datang berapa kali, dan akan lebih efektif lagi jika teman-teman datang lebih banyak hari. Misalkan nanti di handbooknya itu hanya minimal kedatangan ke sekolah 2 kali dalam seminggu, tapi kami sangat open sekali, misalkan 5 hari atau apa, karena itu ilmu yang didapatkan akan lebih banyak. Nah, nanti akan selama 1 bulan, misalkan KKN-nya ada di luar kota. Oh ya. Nah, langsung dijawab ini sama Ibu Ira, boleh memilih KKN di Kota Semarang. Nah, jika nantinya ada yang kasuistik ada di luar kota, nanti akan ada SMP, ada hybridnya, bisa ikut yang kelas hybrid. Untuk PG PAUD dan PG SD mungkin akan SD semesta kayaknya juga kalau buka kelas hybrid. Untuk PG PAUD nanti bisa tugas-tugas secara online seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan jika 1 bulan itu KKN di luar kota, nanti akan tetap program akan tetap berjalan dan pasti mentornya akan memberikan tugas lain yang bisa dikerjakan secara online dan jika memungkinkan KKN-nya di Kota Semarang itu akan jauh lebih baik. Jadi tidak apa-apa untuk yang semester 7 sedang ada KKN nanti tinggal dikomunikasikan saja. Karena yang pengalaman tahun lalu itu ada mente yang dari Kalimantan, beliau S1-nya S1 di Turki dan waktu itu harus mengurus wisuda kembali ke Turki. Nah, itu beliau minta izin sekitar 3 minggu, tapi komunikasi tetap jalan karena mentor itu juga diminta ada 1 kali minimum komunikasi dengan mentenya karena tahun lalu itu online jadi susah ketemu kan harus ke komunikasi secara online. Nah itu ada mentor pun ada di target teman-teman itu sudah bertemu berapa kali tinggal dikomunikasikan saja nanti saat wawancara dan juga pada nanti ketika sudah mendapat mentornya bisa dikomunikasikan saja gitu. Jadi 5 bulan itu waktunya akan sangat fleksibel sekali menyesuaikan dengan teman-teman. Tapi kefleksibelan yang kami berikan atau AFT program berikan jangan sampai disalahgunakan. Misalkan sakitnya nggak parah banget, tuh minta izin. Terus sakit-sakitan, Ibu dosen menambahkan sakit-sakitan atau tidak ada acara diacara-acarakan ya seperti itu. Sangat fleksibel tapi mohon juga dimanfaatkan secara baik dan tidak disalahgunakan. Nambahin Wisnu dia ya. Jadi teman-teman mahasiswa semua, kunci sukses itu kan salah satunya komunikasi ya. Jadi silakan dikomunikasikan. Kalau pas KKN pun silakan komunikasi dengan panitia KKN. KKN di Semarang Timur Karang Tempel saja itu boleh, ya enggak? Di belakang kampus gitu ya. Yang penting program ini alhamdulillah di AFT juga ada kefleksibelan di UGRIS juga seperti itu gitu ya. Jadi komunikasi itu akan menjembatani semuanya asal teman-teman benar-benar bertanggung jawab ya, komitmennya tinggi gitu, tidak tadi banyak alasan ya. Tolong jaga nama baik Universitas PGRI Semarang karena banyak alumni kakak alumni yang sudah bekerja di sana juga begitu. Terima kasih. Mohon bisa berkenan ke depan. Oh iya. Ibu bisa kita. Mohon izin sebentar untuk mahasiswa yang ada di rumah, Bapak Ibu dosen yang di rumah dan Bapak Ibu dosen di sini karena Ibu Ira akan segera meninggalkan ruangan, jadi kami akan memberikan sedikit kenang-kenangan dan foto bersama. Saya sebelah sini, mohon izin. Oh.
Oh ya, tadi pagi sudah ngobrol dengan Bu Ira, memang program ini dikonversi gitu. Jadi waktu itu Bu Ira masih di Dekan FIP, jadi yang bisa hanya FIP-nya saja yang bisa dikonversi. Nah, ini alhamdulillahnya Bu Ira sudah naik di pembantu rektor 1 nggih. Tadi juga sudah disampaikan akan ada konversi hasil magangnya di AFT kepada mata kuliah seperti itu. Oke, itu nanti konversinya apa dari prodi, bukan dari kami. Kami hanya memberikan program, kemudian di sertifikat kami nanti ada jam-jamnya. Jadi seminar yang diikuti itu apa saja, berapa jam, kemudian karena 5 bulan banyak workshopnya, banyak sekolahnya, banyak ngajarnya, pasti diminta tolong mentornya untuk bikin. Kalau sekarang modul ajar atau banyak sekali report-report yang harus dikerjakan di sekolah semesta, tentunya itu juga akan menambah bobot kualitas dari program AFT di sertifikatnya tersebut. Ya, saya bantu baca di sini. Saya bertanya dulu kepada Saudara Noviana Wulandari, jurusan apa? Apakah ada di situ jurusan apa? Anda sudah fresh graduate, tapi jurusan apa dulu supaya saya bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Boleh dijawab dulu, Saudari Noviana, jurusan? Oh, pendidikan matematika, baik. Oke, baik. Matematika, Anda ingin di SMP semester 2 karena lokasinya dekat, silahkan. Kami ada mentornya. Kebetulan ada, Anda selamat, beruntung. Dan kebetulan mentornya lulusan luar negeri. Luar biasa, jadi bisa dapat bagus, dan memang buku yang digunakan untuk mapel math, English, dan science-nya kami pisah. Jadi biologi bahkan bisa mengajar di SMP karena IPA-nya di kami, science-nya kami pisah menjadi 3. Biologi ada, fisika ada, dan kimia ada. Jadi di SMP levelnya itu udah dipisah kaminya. Gurunya ngajarnya ada jamnya masing-masing. Dan itu sangat lumayan banyak mengalahkan jamnya Miss Metri mungkin. Ya, kalau jurusan matematika silakan bisa klik ambil SMP semester 2 langsung saja. Mbak Noviana, kemudian yang kedua tanggal 15 Oktober sudah dirubah. Ujiannya 15 Oktober, 7 Oktober Anda belajar saja. Baik. Nomor 3, matematika bisa magang di SD, bisa sekali, atau di SMP SMA. Kalau di SD memilih PGSD benar, kalau di SMP SMA Anda bisa pilih. Kalau Anda tadi sudah memilih yang SMP semester 2, sudah cocok sekali di situ. Saya promosi malahannya SMP sekolah kami. Demikian, semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Noviana Wulandari. Baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Silakan, Bunda. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa ke saya. Kebetulan kemarin mahasiswa pada saat mendaftar itu sudah terlanjur memilih bidang ekonomi seperti itu. Tadi saran Ibu untuk diarahkan ke bidang IPS, Noten J, yang untuk manajemen. Oh gitu. Saya cuma lihat ilmu sosial. Oh iya, jadi yang manajemen ya tadi Ibu ya, saya sampaikan ilmu sosial. Iya. Ilmu sosial bisa IPS, dan kalau memang ada ekonomi, ya silahkan, karena itu berarti bidang yang SMA. Oh gitu, berarti Iya. nggak masalah Iya. tetap ke ekonomi Iya, saja. karena ada yang kelas 10 sekarang IKM kan Ibu ya. Iya. Nah, di IKM itu kan memang ada yang mapel sosial ya. Nah, khusus kelas 10 karena penjurusannya di kelas 11 saya lupa. Saya lupa sekali yang kelas SMA itu sekarang penjurusan IPA IPS di kelas 11. Jadi kelas 10-nya masih ada materi sosialnya, ekonomi, geografi, sosiologi, dan satu lagi ya sejarah. Sejarah kan udah nggak masuk itu. Jadi 3 itu memang sudah di kelas 10 sekarang yang sekolah-sekolah yang ada IKM-nya nanti. Nanti akan dipilihkan ke sana.
Karena tidak semua sekolah kami saat ini tahun ini ikut IKM. Yang tadi yang se-Indonesia tadi. Jadi mungkin kalau nanti pilihannya di SMA semesta boarding school bisa. Oke, Nah, siap Ibu. baik, Berarti terima tetap di kasih. ekonomi. Iya, J, terima kasih. Iya. Sama-sama. Baru ingat saya, mohon maaf Ibu ya. Saya baru ingat kalau SMA semesta yang di Gunung Pati mereka sudah IKM. Jadi kelas 10-nya automatically belum penjurusan. Jadi harus ada IPS-nya. Terima kasih sudah mengingatkan teman ini dari mahasiswanya. Terima kasih. Sudah tidak ada lagi. Mungkin kami perlu berikan kontak person, mungkin nanti bisa bertanya-tanya dalam prosesnya. Kontak personnya Pak Anto aja ya. Bisa kirim nomornya ke beliau biar di chat di kolom chat. Nah, ini akan kami kirimkan nomor kontak person dari site koordinator kami. Semua pertanyaan ke beliau dulu saja jika memang dalam proses pendaftarannya sangat membingungkan karena mungkin berhubungan dengan jurusan yang tidak sesuai dengan jurusan yang ada di AFT. Bapak Riris Fatmanto dan beliau 24 jam kecuali pas tidur. Silakan. Maaf, mau tanya ini tadi mahasiswa dari Guidance and Counseling juga sudah cek webnya, ternyata belum tersedia sampai sekarang. Masih proses Ibu. Oh, masih proses. Kan pendaftaran sampai 13. Iya ya, tadi ya. Tadi sampai. Iya, karena tadi baru saja diputusin, baru saja. Terima baru kasih saja. sekali. Sama-sama. Jadi mohon maaf butuh proses untuk tim IT mengedit di websitenya. Terima kasih Ibu, mohon kesabarannya. Nanti prosesnya ditanyakan ke beliau, biar nanti beliau ngejar pusatnya, karena sudah menyatakan ada. Terima kasih Ibu. Oke, di kolom chat apakah sudah dituliskan nomor dari site koordinator? Beliau bisa ditanya semuanya jika memang program ini mungkin belum bisa menjembatani pertanyaan semuanya. Tiba-tiba ada pertanyaan dalam proses pendaftaran, langsung saja ke beliau dan insya Allah beliau akan jawab semua pertanyaan. Kalau memang menunggu berarti beliau sedang mencari jawabannya. Demikian, semoga bisa membantu jika tidak ada pertanyaan. Oke, nomornya adalah 085, baik, 085 601 589 368. Bapak Anto. Iya, sama-sama. Baik, demikian dari informasi kami. Kurang lebihnya kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah program ini menjadi harapan kita semua untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dan harapan kami juga rekan-rekan teman-teman kami yang saat ini sedang berpikir bahwa mencari pekerjaan itu susah, ternyata tidak susah itu. Semoga harapannya begitu ya. Zaman saya susah. Zaman saya susah. Zaman sekarang kayaknya kalau jadi dipermudah begitu. Berharap jadi mahasiswa kembali. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah memberikan apresiasi bagi program ini. Terima kasih. Mohon izin bisa foto bersama. Baik, terima kasih. Jadi fotonya nggak cuma tadi bertiga, tapi bersemuanya. Biar nanti bisa masuk di website AFT juga. Oh, Masya Allah. Semoga ya. Saya tidak. Semoga. Di